Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu. Oke, kali ini kita bahas tentang geopolitik, bos. Ternyata ada yang gak suka Indonesia maju nih katanya. Jadi bayangkan arena balap, lampu start menyala, mesin digeber-geber, dan tiba-tiba Indonesia melesat ke depan. Nah, bukan balapan jet tempur atau bukan adu kapal perang, tapi ini balapan ekspansi perdagangan global. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Inilah gambaran yang disampaikan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, bos, dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa 13 Januari 2026 kemarin. Nah, kita cerita dari awal nih, bos. Jadi menurut Bapak Erlangga, berdasarkan studi perusahaan asal Swiss, Indonesia adalah negara yang membuka pasar global paling besar sepanjang 2025. Jadi bukan cuma 1-2 pintu, tapi hampir semua gerbang ekonomi dunia dibuka lebar. Indonesia masuk dan mendorong EU-SEPA dengan Uni Eropa, kemudian kerjasama dagang dengan Kanada, kemudian persiapan SEPA dengan Inggris, kemudian sudah masuk RCEP, yaitu dengan ASEAN, Jepang, Korea, China, Australia, dan Selandia Baru, sedang technical review menuju OECD dan on track menuju CPTPP. Nah, Bapak Erlangga bahkan memakai analogi yang cukup gacor nih, bos. Jadi, andaikan di balapan, maka Indonesia itu sudah di pole position dibanding negara ASEAN lain. Dan ini bukan klaim kosong, bos. Data BPS per November 2025 katanya menunjukkan Indonesia sudah 67 bulan berturut-turut surplus neraca perdagangan, dengan surplus kumulatif mencapai 38,54 miliar US dollar. Sumber utamanya yaitu dari ekspor non-migas, nikel, besi baja, dan minyak nabati. Nah, minyak nabati ini kayaknya sawit, bos. Jadi singkatnya, Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tapi pemain besar yang mulai mengubah peta permainan. Nah, namun seperti biasa, setiap kali ada yang naik kelas, pasti ada juga nih yang mulai merasa kursinya goyang, bos. Dan di titik inilah Bapak Erlangga melempar pernyataan yang cukup menggigit. Katanya tidak semua negara senang Indonesia masuk ke seluruh skema free trade, perdagangan bebas, bos. Lalu satu nama pun disebut dengan belak-belakan Singapura katanya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa negara termaju di ASEAN ini bisa merasa terancam oleh Indonesia? Kenapa dia nggak suka Indonesia maju? Dan apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Nah, simak videonya sampai habis, bos. Jadi Bapak Erlangga pun mengucapkan kalimat yang jarang keluar dari pejabat ekonomi dengan nada seterang ini, bos. Singapura katanya tidak suka-suka banget kalau Indonesia masuk dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu Indonesia. Kalimatnya singkat tapi maknanya panjang, bos. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, kok Singapura nggak suka, bang? Apa pula hubungannya dengan Indonesia, ya kan? Nah, jawabannya kalau admin lihat sih simpel-simpel aja nih, bos. Jadi kan selama puluhan tahun, Singapura ini merupakan gerbang utama perdagangan Asia Tenggara. Singapura jadi hub logistik, finansial, dan ekspor-impor kawasan. Jadi banyak negara-negara besar kalau mau masuk ASEAN itu harus lewat Singapura dulu. Jadi ibarat kalian masuk ke sebuah komplek, tapi gerbangnya atau ngambil tiketnya itu di Singapura, bos. Meskipun negara yang dituju jauh lebih dekat kalau dibanding mutar lewat Singapura. Nah, masalahnya sekarang Indonesia ternyata nggak mau lagi nih jadi sekedar hinterland. Jadi itu ibarat daerah pendukung yang memasok sumber daya, barang atau tenaga, tapi pusat kendali, nilai tambah, dan keuntungannya ada pula di tempat lain. Jadi ketika Indonesia langsung punya akses ke pasar Eropa, jalur langsung ke Amerika dan Kanada, energi yang lebih murah dan kompetitif, pasar domestik ratusan juta jiwa, maka investor pun tak lagi wajib transit lewat Singapura, bos. Data BPS bahkan menunjukkan fakta pahit bahwa Singapura defisit 4,66 miliar US dollar terhadap Indonesia sepanjang 2025. Artinya ya, barang kita Indonesia makin kuat, makin langsung, dan makin mandiri. Implikasinya bagi kita, posisi tawar Indonesia bisa naik, kemudian tidak mudah ditekan satu negara, pilihan pasar makin luas. Indonesia muncul sebagai alternatif pertumbuhan global kedua setelah Tiongkok.
Kemudian bagi Singapura, persaingan mereka makin keras, peran sebagai middleman berkurang, jadi bukan lagi sekedar mengatur lalu lintas, menjaga gerbang dan nyerahin tiket ya kan. Nah, jadi kesimpulannya, ini semacam pergeseran kekuatan ekonomi regional bos. Indonesia memang tak menyerang siapapun, tapi hanya berlari lebih kencang. Dan seperti biasa dalam geopolitik ya, jelas bos, pasti ada yang tidak senang kalau kursinya goyang. Dan yang tertinggal ya seringkali bukan yang paling kecil bos, tapi yang paling nyaman dengan status quo-nya sendiri. Nah, apakah Singapura bakal berang kalau ia tertutupi pula oleh Indonesia? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.